Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Kurniawan dengan NIM 215211148. Saya akan menjelaskan tentang perjalanan historis teori ekonomi Islam. Yang pertama, terdapat dua istilah yang sering digunakan untuk ekonomi Islam, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi Islam. Keduanya merujuk satu asas, yakni ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan ekonomi Rasulullah terjadi ketika beliau berada di Madinah dengan menatap pemerintahan sekaligus menatap perekonomian masyarakat Madinah. Sejak Nabi mempraktikkan ekonomi di kalangan ini, masyarakat Madinah ketika itu perekonomian Islam dimulai. Praktek ekonomi yang telah dilakukan Nabi dilanjutkan oleh generasi setelahnya hingga saat ini. Sepanjang 14 abad sejarah Islam ekonomi juga senantiasa dikaji melalui perspektif syariah dan muamalah. Sebagian besar diskusi ini hanya terkubur dalam literasi tafsir Al-Quran, syarah hadis, dasar-dasar hukum, usul fikih, dan hukum fikih. Di antara ulama kontemporer yang menuangkan pemikiran tentang ekonomi Islam adalah Muhammad Al-Ghazali dalam Al-Islam Al-Auda Al-Iqtisadiyah Islam dan atau disebut juga Islam dan kedudukan ekonomi, dan al-Islam wa al-Suyu'in wa al-Sumaliyin, Islam yang didiskretkan antara sosialisme dan kapitalisme. Karya lain ditulis oleh Sayyid Al-Qutub yaitu Al-Adalah Al-Ijtimaiyah fi Al-Islam atau juga disebut dengan keadilan sosial dalam Islam. Perekonomian Islam pada masa Rasulullah. Pada saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, pertama kali tiba keadaan Madinah masih sangat kacau. Pada saat masih berupa suku-suku, ini kota Madinah belum ada hukum dan pemerintahan. Antar kelompok masih saling bertikai. Kelompok yang terkaya dan terkuat adalah Yahudi, namun ekonominya masih lemah dan bertopang pada bidang pertanian. Kedatangan Rasulullah di Madinah diterima dengan tangan terbuka dan penuh antusias oleh masyarakat Madinah, lalu menjadi pemimpin mereka. Di bawah kepemimpinannya, Madinah berkembang cepat dan dalam waktu 10 tahun telah menjadi negara yang sangat besar dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di seluruh Jazirah Arab. Dalam mencari nafkah, kaum muslimin berkewajiban mencari nafkah yang halal dengan cara yang adil. Rasulullah pun menganjurkan mencari nafkah yang baik adalah dengan melalui perniagaan dan jual beli. Dalam berniaga, Rasulullah melarang mencari harta kekayaan dengan cara-cara yang ilegal dan tidak bermoral. Di sisi lain, terdapat pula cara-cara perniagaan yang dilarang oleh Islam. Misalnya judi, menimbulkan kekayaan, penyeludupan, pasar gelap, korupsi, riba, dan aktivitas-aktivitas sejenisnya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan apa yang kamu berikan sebagai tambahan atau riba untuk menambahkan kekayaan manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah. Maka untuk menghilangkan riba ini, Al-Quran memberi solusi dengan cara zakat, sedekah, dan sejenisnya. Begitu banyaknya pemikiran ekonomi di masa Rasulullah dan Khulafaur Ar-Rasyidin mengindikasikan bahwa umat Islam harus memiliki kesadaran penuh mengenai ekonomi yang kuat. Ekonomi yang lemah membuat umat Islam menjadi rapuh sebagaimana yang diinginkan para penjajah. Selanjutnya adalah masa keemasan Islam atau Islamic Golden Ages. Selama tahun 700 sampai 1200 Masehi, Islam memimpin dunia dalam berbagai aspek: kekuasaan, organisasi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, bahkan seni. Sementara itu, pada saat yang sama, Barat tenggelam ke dalam apa yang oleh para sejarawan sebut dengan abad ke-8. Terlepas dari banyaknya ketegangan politik dan teologis yang pasti muncul, tampak bahwa orang-orang Arab mampu berasimilasi khususnya selama periode antara kejatuhan kerajaan Persia dan Bizantium pada abad ke-7 hingga awal Renaissance pada abad ke-14. Zaman keemasan ditandai dengan pencapaian teknologi, arsitektur, dan artistik. Metode untuk irigasi termasuk saluran bawah tanah, kincir angin, dan kincir air adalah beberapa penemuan Arab selama zaman keemasan. Ibu kota Islam utama Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat intelektual utama untuk sains, filsafat, kedokteran, dan pendidikan. Imam Al-Ghazali, seorang cendekiawan muslim yang hidup sesaat sebelum Aquinas, ia dianggap sebagai salah satu tokoh yang paling kuat dan memiliki pemikiran yang jenius. Imam Al-Ghazali tidak mengambil filsafat Yunani dan ide-ide ekonomi tanpa penilaian yang kritis. Dalam karyanya Ta'afut al-Falasifah
Ia mengkritik seluruh filosofi Yunani meskipun Al-Ghazali setuju dengan Plato dalam menggambarkan fungsi uang sebagai media pertukaran. Di sisi lain, Al-Ghazali juga melakukan pembahasan rinci tentang berbagai masalah ekonomi. Pembahasannya tentang masalah ekonomi yang sebanding dengan St. Thomas ditemukan dalam bab 3 Ihya Ulumuddin volume 2 berjudul Etika Bisnis, Perdagangan, Praktik Kerja. 4 bagian dalam bab ini adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, prioritas kerja dan usaha sebagai sarana mata pencarian. Kedua, mempelajari cara-cara pendapatan yang sah, termasuk bisnis dan perdagangan yang sah, riba, yang setara dalam pertukaran, yaitu harga dan upah yang setara, praktek kompensasi, pinjaman, kemitraan, dan kepemilikan saham. Ketiga, keadilan dan keadilan dalam mencari nafkah. Itu mencakup topik seperti kecurangan dan penipuan, penimbunan, pemalsuan, pujian palsu atas barang yang dipertukarkan, menyembunyikan cacat, penipuan dalam bisnis, dan mengeksploitasi kelembutan dan kesederhanaan orang lain dalam urusan bisnis. Yang keempat, kebajikan dan kesalehan dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Ada beberapa pendapat mengenai kapan era keemasan ini berakhir. Misalnya, Perang Salib menempatkan masyarakat Islam di bawah tekanan dengan invasi pada abad ke-11 dan ke-12. Penghancuran Baghdad dan Bait al-Hikmah oleh Hulagu Khan, pemimpin Mongol pada tahun 1258 Masehi merupakan akhir dari zaman keemasan Islam bagi beberapa sejarawan. Dan perang antara Katolik dan Kesultanan Granada di Semenanjung Liberia pada 1482 Masehi sampai dengan 1992 Masehi juga menandai bagi sejarawan sebagai akhir dari zaman keemasan Islam. Agnes. Abad ke-8 atau pada abad pertengahan awal merupakan periode awal abad pertengahan dalam sejarah Eropa Barat, yaitu periode antara sekitar tahun 500 hingga 1000 yang ditandai dengan runtuhnya kekaisaran Romawi dan seringnya terjadi peperangan serta kemunduran dalam hal pengetahuan dan budaya. Munculnya aliran skolastika, fakta sejarah yang diterima di Barat menyatakan bahwa pemikiran ekonomi di Eropa dimulai dengan filsuf skolastik. Satu hal yang penting untuk dipahami adalah bahwa gereja bukan hanya sebuah organ masyarakat feodal, tetapi sebuah institusi yang berbeda dari masyarakat feodal. Tidak hanya itu, dominasi gereja di abad pertengahan juga berkontribusi terhadap minimnya literatur ekonomi. Perdagangan sampai abad pertengahan dianggap berdosa. Gordon menulis bahwa sampai tahun 1178, sebuah dewan gereja di Roma mengeluarkan sebuah aturan yang menegaskan bahwa tidak mungkin bagi pedagang atau tentara untuk melanjutkan perdagangan mereka tanpa dosa. Transmisi pengetahuan di abad pertengahan. Beberapa dekade terakhir, sejarah pemikiran sosial ekonomi fokus pada tulisan-tulisan dari berbagai sarjana Islam pada abad pertengahan. Misalnya saja Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan lain-lain. Beberapa ulama banyak menulis tentang topik ekonomi. Tulisan-tulisan mereka sebagai penerus Eropa Latin bersifat teleologis dan holistik, dengan fala sebagai tujuan akhir. Tetapi mereka memasukkan konten positif yang signifikan, dan diskusi mereka tentang berbagai topik ekonomi sangat mirip dengan apa yang ditemukan dalam literatur kontemporer. Menurut Karl Pribram, kaum skolastik memperoleh persenjataan intelektual mereka dari karya-karya filsuf Arab dan Muslim lainnya. Sebagai contoh, St. Thomas Aquinas yang terkenal dengan Summa Theologicanya terinspirasi oleh beberapa ilmuwan Muslim, di antaranya teolog filsuf Abu Hamid Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan filsuf Muslim lainnya. Selama abad-abad Eropa yang kosong, terdapat beberapa bentuk transmisi dan infiltrasi akar intelektual ke Eropa, di antaranya melalui perjalanan terjemahan, tradisi, lisan, perdagangan, dan penyebaran budaya. Perjalanan. Selama abad ke-11 dan awal abad ke-12, beberapa kaum skolastik Eropa Latin melakukan perjalanan secara ekstensif ke negara-negara Arab. Selama periode ini, banyak siswa dari Italia, Spanyol, dan Prancis Selatan menghadiri seminar muslim untuk mempelajari matematika, filsafat, kedokteran, kosmografi, dan mata pelajaran lainnya. Selanjutnya terjemahan. Dari sekitar abad ke-10 hingga abad ke-14 dan seterusnya, banyak karya yang diterjemahkan. Dari terjemahan.
Dari sekitar abad ke-10 hingga abad ke-14 dan seterusnya, banyak karya yang diterjemahkan dari abad Islam ke dalam bahasa Latin. Beberapa ilmuwan penerjemah termuka adalah Auderard dari Bath, Hermann dari Jerman, Dominic Gundisilavi, John dari Sevilla, dan banyak dari penerjemah ini bisa membaca dan menulis bahasa Arab. Alur ketiga yang tidak kalah penting adalah melalui tradisi lisan, sesuatu yang belum terdokumentasi dengan baik, misalnya dalam hal bilingualisme yang terjadi di Spanyol. Selama lebih dari 8 abad, kontak ini terjadi sehingga dengan sendirinya menciptakan interaksi budaya dan kontinuitas. Selanjutnya adalah jalur keempat yang menjadi jalan bagi ide-ide ekonomi untuk dapat mengalir ke Eropa adalah melalui perdagangan, yaitu aktivitas komersial sebelum dan sesudah Perang Salib. Dengan perdagangan muncullah difusi lembaga dan proses ekonomi. Tidak hanya itu, transmisi ekonomi juga terjadi dalam berbagai teknik dan metode perdagangan serta semangat berwirausaha. Sumber transmisi lainnya adalah melalui difusi budaya dari instruksi dan proses ke dalam masyarakat Eropa. Seiring berkembangnya hubungan perdagangan dan komersial, berbagai instrumen dan lembaga lain yang memfasilitasi perkembangan perdagangan dan perdagangan di Eropa, seperti Wesel atau juga Siftajah, surat kredit atau hawala, pusat perdagangan,
dominasi tahapan perkembangan ekonomi Islam. Sejak abad ke-20, pemulihan ekonomi Islam kembali bangkit seiring dengan perkembangan berbagai institusi keuangan